Kenalin, gue Ian. Gue Yani. Akhirnya, ini dia episode pertama podcast AADC. Ada apa dengan Kargo? Dan kita langsung mulai dengan cerita yang Aduh, bikin merinding tapi unik. Gue denger-dengar ada kejadian pengiriman yang nggak biasa dan rada horor. Horor? Kejadian apa tuh? Jadi, katanya nih, salah satu mitra kita pernah dapat pengiriman paket aneh. Bikin penasaran deh. Jadi penasaran? Gimana tuh ceritanya? Tenang aja, gue udah siapin narasumber spesial. Hari ini kita bakal langsung ngobrol sama Mitra dan Arya yang tahu ceritanya. Wah, ya udah deh, kita langsung aja nih kenalan sama narasumber kita. Perkenalkan, ini saya Rizky sebagai PIC Branding dari Bogor. Kemudian ada halo Sobat Misteri, saya Bimim dari CIB 004. Halo Sobat Kargo, saya Doni dari PIC Network. Nah, udah pada kenal kan semuanya? Langsung aja kita ke ceritanya. Yuk Pak Bim Bim, ceritain. Ya, jadi kalau kembali lagi ke cerita ini, jadi merinding lagi nih. Jadi antara lucu dan takut. Yang pasti sih merinding. Ngeri sedap. Dan kebetulan banget, keranda mayat itu disimpannya di ruangan ini. Betul. Yang sekarang kita Dudukin ya. Iya. Iya. Jadi gue ceritain dari awal. Gue lagi stay di outlet. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Mitra B. Ya, dia telepon. Pak Bim, saya mau drop barang ya ke sana. Saya bilang, kenapa gue nggak ambil aja, lu santai aja sana biar gue ambil. Oh, nggak usah, ini sekalian jalan ke sana. Gue sih pikir positif aja. Ya udahlah, bagus lah kalau dianterin, jadi nggak perlu repot ambil sana kan. Setelah gue tunggu sekitar 40 menit, datanglah mobil BNV. Datang, pas dia buka pintu bagasinya, dikeluarin lah itu barang. Ternyata kandang mayat. Gua takut banget sama kandang mayat. Gua seumur-umur nih Ngirim paket. beli paket gak pernah. Kandang mayat, ada kandang mayat. Sampai gua pick up kandang mayat gua. Lalu ada gua juga sebetulnya jujur aja gua penakut orangnya. Pas dia turunin kandang mayat, gua sedikit merinding. Gua mau ngomong gimana lagi, karena kan emang itu tugas kita melayani pengiriman. Jadi agak sedikit dijebak sama Mitra B-nya berarti kan? Iya, agak sedikit jebak. Maksud gua kalau emang itu keranda mayat, nggak perlu dulu anterin ke sini ke outlet. Iya. Biar tim pick up gua tuh yang ke sana tuh langsung ke gateway. Nggak perlu itu keranda mayat nginep di sini, bro. Iya. Oke, satu hari barangnya ada di sini disimpan di ruangan ini, karena outlet gua ini ada dua Lokal. ada dua lokal, disimpan di lokal yang sebelah kiri. Ya merinding lagi gitu ceritanya. Jadi pas satu hari kemudian, 2 hari kemudian, gua tanya ke Mitra B, bos, ini gimana untuk keranda mayat? Kenapa belum ada ACC kirim dari sana? Dan jawabannya, itu aja bos, kita juga lagi menghubungi gitu kan. Gue tanya lagi ke dia, kenapa lu kagak simpan di hotel lu aja? Alasan dia ya Nggak cukup. masuk akal sih alasan dia, karena Mitra B yang di sana itu space areanya kecil. Kalau keranda mayat kan panjang, dia makan tempat. Udah deh, gue taruh lagi, gue berjalan seperti biasa, bekerja seperti biasa. Ketemulah malam, admin gue lagi sibuk nginput, bikin laporan. Ada karyawan gue yang di sebelah sini kan, jadi ruangan gue ini ada kamarnya sebelah. Tiba-tiba karyawan gue datang ngomongin, kasih tahu, Pak, ada yang nggak beres. Gue bilang, apanya yang nggak beres? Kita dengerin aja, katanya. Akhirnya gue coba dengerin, apanya ada suara apa-apa nih? Udah diem dulu. ternyata benar ada suara grebek.
Nah gue pikir kan tikus kali, itu mah tikus. Enggak Pak, bukan tikus, nggak ada tikus di ruangan kita, nggak ada tikus. Ah udah, bagiin aja. Udah, gua biasa ngikut lagi sama admin. Nah, karyawan yang satu lagi duduk di belakang gua, ngolek gua lagi aja. Pak, bunyi lagi Pak. Gua lihat di CCTV dong, gua lihat di CCTV gua kan ada. Jadi kebetulan CCTV gua sekarang kebetulan banget CCTV itu kagak, gua belum simpen ini ya, gua belum simpen SD3, jadi nggak bisa nge-save. Gua lihat CCTV, gua onin terus, gua lihat suaranya ada jubuk-jubuk gitu. Nah itu dari keranda itu. Malam itu juga gua telepon tuh Mitra. Gua telepon nggak angkat, gua WA sama gua, dia nggak respon juga. Gua terus telepon. Akhirnya tuh ngangkat tuh Mitra B itu. Udah, ini keranda bikin gua merinding. Dia ketawa. Dia nggak tanya dulu kenapa bro, dia langsung ketawa. Wah, gue merasa dalam hati gue, wah gue dikerjain nih kan. Lu ketawa ini karena goyang-goyang berisik tuh. Justru itu makanya gue anterin ke sana. Jadi pada saat di outlet dia tuh begitu. Nah, udah gimana nih caranya? Pokoknya besok beli barang harus kirim. Lu telepon deh ke sana. Ke konsumen, lu telepon lagi. Ditelepon, hari kemudian ditelepon, kagak ada juga. Ketemu malam lagi ya, karena gue udah tahu nih keranda. Udah beres ya. Ya gue sih kagak ngomong nih. Nah yang tahu keranda itu berisik, gue bilang sama dia kan, tolong dikit ya, jangan ngomong ke anak-anak yang lain, takutnya yang lain jadi takut nih. Iya, kata dia. Akhirnya kan ada yang minum dari salah satu karyawan, ada yang nginep di outlet karena dia kemalaman pulangnya di outlet. Dia tidur sendiri di ruangan ini, Nah yang tahu itu suka berisik, dia kagak tidur lagi di sini. Dia pulang ke rumahnya. Tapi yang kagak tahu itu dia tidur di sini, malam-malam dia teriak-teriak gara-gara keranda berisik. Besoknya dia cerita, dia pengen pulang, dia bingung gimana dia keluar kamar gak berani, tapi keranda berisik. Karena kan ruangan kamar di sini itu buat minum anak-anak itu ngelewatin keranda. Makanya dia nggak berani keluar, dia diem di dalam. Kata dia, aduh, dia nggak gitu malam-malam kan. Nah, saya juga udah tidur, nggak mau bicara juga udah tidur. Pagi-pagi saya buka, ada telepon panggilan tak terjawab dari karyawan dari di sini. Pagi-pagi saya WA, ada apa semalam telepon? Dia jawabannya, jadi nanya deh di outlet dia bilang gitu. Cerita panjang dia nggak mau lagi gitu. Dan akhirnya konfirmasi ke Mitra B itu ngabarin Pak. Iya. Ternyata orang yang pesen keranda itu 1 hari setelah pesen orang meninggal. Makanya itu keranda nggak bisa dikirim dan kita nggak bisa ngubungin yang si pembelinya karena apa? Meninggal setelah pesen keranda itu. Akhirnya gue bilang gitu sama Mitra B ya, gue bilang ya udah kalau emang kabarnya seperti itu berarti kan ini keranda nggak bisa dikirim, nggak bisa dilanjutin. Jadi kita cancel aja. Ya udah, gue balikin ke outlet dulu ya. Nggak mau dia, suek banget. Jangan balikin ke sini. Gue nunggu kabar dari keluarganya aja, kata dia kan. Nah, gue juga kagak mau nyimpen keranda, orang udah jelas. Jadinya akhirnya tahu bahwa yang keranda udah meninggal. Gue diem aja, gue diem pas malam kan di owner itu kan si ownernya itu pulang, ada yang kerja. Ya gue nggak bilang, gue nggak izin sama si ownernya. Ya. Gue anterin aja itu keranda malam-malam. Dia pas besok sampai si ownernya datang ke Kaget juga dia ngeliat. Kaget. Ada di sini keranda udah jalan sendiri. Gue diem aja, gue kagak tahu coba yang anterin. Itu cerita misterinya. Nah, begitu ceritanya Sobat Kargo. Paket keranda itu akhirnya nggak jadi dikirim karena si pembeli telah meninggal dunia sebelum barang tiba. Jadi, Mitra B pun langsung memproses pengembaliannya ke seller.
Sekian cerita podcast kali ini. Sampai jumpa di episode AADC selanjutnya ya. Ada apa dengan Kargo? Bye-bye.